Utama. Yang saya hormati Bapak Yuli Hartanto, SIKOM, MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan video pembelajaran meresum tentang manajemen media cetak untuk memenuhi tugas saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rasalja Rizky dengan NPM D1C023071, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Jurnalistik. Baiklah, di sini saya akan meresum tentang manajemen media cetak. Kata manajemen berasal dari managements yang diadopsi dari kata manager yang dimana dalam arti asalnya memimpin, membimbing, atau mengatur. Secara sederhana, manajemen dimaknai sebagai getting result about the work of others. Dengan kata lain, manajemen mengandung dua pengertian. Pertama, POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua, 6M, yaitu man, materials, match buy, methods, money, dan market, di mana manajemen merupakan konsekuensi logis dari kepercayaan dan kenyataan yang harus dibuktikan melalui struktur organisasi media cetak yang bersifat formal dan kecakapan yang bersifat fungsional. Di antaranya, bidang redaksi, iklan, pemasaran, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya peluang usaha, kemampuan SDM, kapital, dan SWOT dengan kompetitor, keinginan pembaca, perubahan sosial berupa teknologi, ekonomi, politik, dan budaya, dan lain-lain. Selanjutnya, ada organisasi penerbitan percetakan. Marshall McLuhan, pakar komunikasi Kanada, mengatakan the press is the extension of man. Sedangkan Jacob Oetama mengatakan pers merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi, hiburan, pendidikan, dan keingintahuan mengenai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Level manajemen media cetak seperti manajemen media lain dan manajemen media organisasi pada umumnya terdiri dari top management, middle management, dan lower management. Definisi top management atau pemimpin utama adalah orang yang menduduki posisi pertama dalam perusahaan, penerbitan pers, mengendalikan bidang redaksi dan bidang usaha. Pemimpin umumnya adalah pemilik perusahaan itu atau orang lain yang mendapat kepercayaan penuh oleh pemilik perusahaannya. Dalam mengembangkan perusahaannya, pemimpin umum memegang 3 kendali berupa bidang redaksi, bidang percetakan, dan bidang usaha. Berikut editor departemen atau bidang redaksi yang ada dalam organisasi. Yang pertama, pemimpin redaksi yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap penerbitan pers. Yang kedua, sekretaris redaksi yaitu orang yang membantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi seperti menerima surat-surat dari luar yang menyangkut keredaksionalan. Yang ketiga, redaktur pelaksanaan merupakan jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melakukan tugas keredaksionalannya. Yang keempat, yaitu redaktur, petugas yang bertanggung jawab terhadap isi surat kabar. Yang kelima, wartawan, yaitu orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan penerbitan. Yang keenam, koresponden, yaitu pembantu yang berdomisili di suatu daerah yang diangkat
dan ditunjukkan oleh penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanannya dengan cara memberikan laporan secara kontinu tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Berikut ada pun printing department atau bidang cetak, yaitu percetakan pada perusahaan penerbitan pers merupakan bagian dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Oleh karena itu, dalam penerbitan surat kabar atau majalah sering tertulis isi di luar tanggung jawab percetakan. Beberapa struktur dalam manajemen media percetakan, yaitu pemimpin percetakan dibantu dua manajer, yaitu manajer produksi, manajer administrasi. Manajer produksi meliputi 3 bidang, yaitu bidang percetakan, cetak, dan perawatan. Sedangkan manajer administrasi keuangan dan administrasi umum atau personalia. Yang pertama pracetak, yang kedua cetak, dan yang ketiga perawatan, dan masih banyak lagi. Baiklah, resume materi tentang manajemen media massa yang saya jelaskan. Bila ada kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.